era masa kini, di sisi timur bumi ini, manusia tak kalah hebatnya dalam membangun monumen kebesaran. Adalah negeri tirai bambu Cina yang terus melakukan serangkaian proyek ambisius yang besar-besaran. Ribuan komplek apartemen berlantai tinggi dibangun. Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, merupakan daerah perkotaan dengan sekitar 2,5 juta penduduk. Area baru Zhengzhou terletak di sebuah timur laut kota ini dengan desain melingkar dengan dua jalan besar yang paralel. Sejumlah bangunan apartemen dan kondominium mengelilingi dalam lingkaran, sementara bangunan komersial lain berada di luar ring. Bagian dalam lingkaran termasuk Henan Art Center dan gedung pencakar langit yang masih dalam pembangunan. Sebuah stasiun rel kecepatan tinggi sedang dibangun untuk melayani New Guangzhou menuju Beijing. Stasiun ini nantinya akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Namun nyatanya di Cina saat ini pertumbuhan investasi melambat. Proyek ambisius ini meninggalkan taman-taman, apartemen, mal-mal, dan supermarket dalam keadaan kosong yang memilukan. Kota mati, begitulah orang-orang menyebutnya sekarang. Blok menara kosong hanya dihuni oleh sejumlah kecil mahasiswa, para pekerja, dan security. Pemikiran bahwa mal-mal akan booming dengan populasi 10 juta penduduk ternyata melesat jauh. Nyatanya 1.500 perusahaan dan toko meninggalkannya sejak selesai dibangun tahun 2005 lalu. Kastil Disney dan benteng abad pertengahan ditinggalkan hingga para petani setempat sempat menanam di antara gedung-gedung kosong ini. Dibandingkan dengan era Mao Zedong, memang standar hidup orang Cina mungkin telah meningkat secara signifikan. Tapi kenyataannya terlepas dari dinamika 30 tahun terakhir, masyarakat Cina masih sangat miskin. Dalam buku The Next Decade, George Friedman menyebutkan 440 juta orang Cina hidup dalam kondisi yang sebanding dengan kemiskinan di sub-Sahara Afrika. Bagaimana mungkin warga miskin ini mampu membeli apartemen dan kondominium mewah di Zhengzhou? Fenomena kemegahan yang hanya mengejar citra ternyata juga dilakukan oleh negara adidaya Amerika. Negara yang mengaku nomor satu di dunia ini juga seperti Cina, membangun sejumlah proyek prestisius. Namun sayang, ambisi ini tak diikuti dengan kesejahteraan kemampuan ekonomi warganya. Studi kepuasan pembeli dan penjualan rumah di Amerika tahun 2011 hingga 2012 menunjukkan penurunan yang drastis. Krisis finansial global yang meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian Amerika membuat harga properti jatuh bahkan lebih rendah dari harga properti di Indonesia. Kebangkrutan Amerika ini menurut Profesor Michael Sabino dari St. John's University adalah akibat sistem dan ideologi yang rusak dan tamak. Mereka mendapat tulah atau akibat dari kerakusan sendiri yang sangat berlebihan dalam mencari untung. Bukankah Allah telah memperingatkan manusia untuk menjauhi sifat tamak dan berlebih-lebihan? Seperti sabdanya dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Tak hanya ingin menjadi yang paling hebat, manusia juga ingin menjadi yang paling kuat, hingga harus mengalahkan manusia dan bangsa lain. Penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mestinya bisa menjadi alat memajukan peradaban umat, justru disalahgunakan menjadi penghancuran bangsa lain. Tahun 1905, Albert Einstein merumuskan dalam teori relativitas khusus bahwa massa dapat dianggap sebagai bentuk lain dari energi. Menurut Einstein, jika kita bisa mengubah massa menjadi energi, akan mungkin untuk membebaskan sejumlah besar energi. Tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt. Dia mendesak Roosevelt untuk segera memulai program nuklir. Dalam 1 tahun kemudian, Einstein menyesalkan perannya dalam pengembangan senjata destruktif ini. Aku melakukan satu kesalahan besar dalam hidup saya. Ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt,
merekomendasikan bahwa bom atom dibuat. Agustus 1942, selama Perang Dunia II, Amerika Serikat mendirikan proyek Manhattan. Tujuannya untuk mengembangkan, membangun, dan menguji bom atom. Banyak ilmuwan Amerika terkemuka, termasuk fisikawan Enrico Fermi dan Robert Oppenheimer, termasuk ahli kimia Harold Urey. Proyek ini dipimpin oleh seorang insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat, Brigadir Jenderal Leslie R. Groves. Tanggal 16 Juli 1945, bom atom pertama atau A-bomb diuji di Alam Gordo, New Mexico. Tanggal 6 Agustus 1945, pesawat Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama yang pernah digunakan dalam peperangan, yakni di Hiroshima, Jepang. Bom atom ini menewaskan lebih dari 140.000 orang. Tanggal 9 Agustus, Amerika kembali menjatuhkan bom atomnya. Kota Nagasaki, Jepang, jadi sasaran. Walaupun melesat 1 mil dari sasaran, bom atom ini telah membunuh 75.000 orang. Sungguh kekejian yang tak bisa diterima hati nurani. Sungguh keji jika niat untuk kejayaan diri sendiri dengan menghancurkan bangsa lain. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat keji dan aniaya ini. Manusia memang sejatinya memiliki nafsu ingin bermegah-megahan. Apalagi jika dirinya mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi nafsunya. Harta, keturunan, dan kekuasaan adalah pemicu dari sifat manusia yang ingin hidup bermegah-megahan serta memamerkan dari apa yang dia punya. Pada akhirnya, manusia akan menjerumuskan dirinya kepada sifat tidak bersyukur dan sombong. Manusia menjadi lalai akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran setan dalam menghias-hiasi manusia untuk menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya harta, kekuasaan, dan hidup bermegah-megahan tidak akan dibawa ketika manusia berada di akhirat. Amalan baik dengan cara bersedekah dan senantiasa bersyukur sejatinya merupakan tabungan ketika manusia masuk ke alam akhirat. Peristiwa ini sudah tertulis dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim. Dari Qatadah, dari Mutorif, dari ayahnya ia berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW membaca ayat, sungguh bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari ketaatan." Lantas beliau bersabda, manusia berkata, "Hartaku, hartaku." Beliau bersabda, "Wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? Tidak ada satu keburukan pun yang dapat menjauhkan dari surga kecuali yang telah diperingatkan oleh Rasulullah." Barakallahu fikum. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jumpa lagi esok dengan informasi yang menebalkan keimanan dan meluaskan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.